5 berita terpopuler hari ini, Rabu 26 November 2025 di Bloomberg Technos Flash 5. Berita pertama, Purbaya rilis aturan teknis soal Pemda cari uang dari obligasi. Kementerian Keuangan menerbitkan pedoman teknis baru yang memudahkan Pemda mencari pendanaan lewat obligasi dan sukuk untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik. Pedoman tersebut menjelaskan jenis proyek yang bisa dibiayai obligasi, seperti layanan air minum, pengelolaan limbah, transportasi, rumah sakit, perumahan rakyat, hingga kawasan pariwisata dan pelabuhan. Proses penerbitan obligasi dilakukan bertahap mulai dari persetujuan Pemda dan DPRD, penilaian Kemendagri dan Kemenkeu, pendaftaran ke OJK, hingga penawaran umum ke pasar dan pengawasan penggunaan dana. Berita kedua, Xi Jinping tekan ais-as perkara Taiwan, Trump bakal kunjungi Cina. Trump dan Xi kembali berdiskusi melalui telepon membahas perdagangan, Taiwan, fentanyl, dan situasi Ukraina, serta menyepakati rencana kunjungan Trump ke Beijing pada April mendatang. Xi menegaskan Taiwan harus kembali ke Cina dan meminta ISS menjaga momentum positif hubungan kedua negara serta memperluas kerjasama ekonomi dan keamanan yang sudah dicapai sebelumnya. Meskipun kesepakatan dagang berjalan, ketegangan terkait Taiwan, Jepang, dan isu ekspor logam tanah jaran tetap menjadi tantangan yang bisa mempengaruhi stabilitas pasar dan hubungan bilateral. Berita ketiga, kata jaksa soal potensi periksa Sri Mulyani di korupsi pajak. Kejagung menyatakan belum berencana memeriksa Sri Mulyani karena dugaan kasus korupsi pengurangan kewajiban pajak 2016 sampai 2020 tidak terkait dengan kebijakan tax amnesty. Jaksa telah memeriksa sekitar 40 saksi dari berbagai unsur, termasuk mantan pejabat yang dicegah ke luar negeri, untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak dalam kasus perpajakan tersebut. Kejagung menegaskan proses penyelidikan masih berjalan dan pihaknya fokus pada konstruksi perkara, meskipun pernyataan Menteri Keuangan sebelumnya sempat menimbulkan kebingungan publik. Berita keempat, Amran akui kantor Zulhas izinkan impor beras, jangan diperpanjang. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengakui izin impor 250 ton beras di Sabang berasal dari keputusan rapat pemerintah dan meminta polemik soal izin ini tidak diperpanjang agar fokus pada distribusi pangan. Dokumen risalah rapat menunjukkan izin diberikan dalam rapat Kemenko Pangan yang dihadiri banyak instansi, dan beras tersebut hanya boleh dikonsumsi di wilayah Sabang serta tidak boleh dibawa ke daerah lain. BPKS diminta menetapkan kuota barang konsumsi yang boleh masuk wilayah Sabang, sementara beberapa pihak terkait hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi atas dokumen tersebut. Berita kelima, impor diproses, BBM SPBU Shell ditarget tersedia akhir November. Kementerian SDM menargetkan BBM di SPBU Shell kembali tersedia akhir bulan ini setelah proses negosiasi pembelian BBM dasar dari Pertamina memasuki tahap akhir dan tanker mulai bersiap mengirim. Pasokan ini diharapkan menutup kebutuhan Shell hingga akhir tahun sambil menunggu pengadaan impor tahun 2026 meski volume pembelian masih menjadi kewenangan Pertamina untuk diumumkan. ESDM memastikan pasokan BBM bagi seluruh operator SPBU swasta aman, termasuk BPAKR dan Vivo yang sudah menyerap kargo impor, sehingga kebutuhan konsumen tetap terpenuhi tanpa gangguan. Itu dia 5 berita terpopuler pilihan Bloomberg Technos hari ini. Ikuti terus update selanjutnya di www.bloombergtechnos.com.